The accident occurred here at the 3 Mile Island nuclear power plant a dozen miles south of Harrisburg. At about 4 o'clock this morning, 2 water pumps that help cool reactor number 2 shut down. Officials say some 50 to 60,000 gallons of radioactive water escaped into the reactor building, and that the radioactivity penetrated the plant's walls. Steam escaped into the atmosphere, and radiation was detected as far as a mile away. Good evening. The news tonight is not encouraging. To sum it up in a word, it is still confusing from Harrisburg. To bring you up to the minute, an unexpected release of more radiation today from the 3 Mile Island nuclear power plant has led to a series of consequences. The situation here has become more and more confusing each day since the initial release on Wednesday morning, as several state and federal agencies tried to react to the crisis. There is still no reason to believe any radiation has spread into our area. Lackawanna County Civil Defense has been taking readings in downtown Scranton. The survey meter used to detect low levels of radiation showed no increase in radiation as a result of the Harrisburg plant accident. Our reporters in Harrisburg now have their story assembled for us to tell us what's been going on in the recent hours in Harrisburg. Mike Stevens is standing by with this live report. Mike? Gary, all through this day, there has been a great deal of concern about the situation at 3 Mile Island. Fukushima Central Television was the only news organization to have filmed the explosion of Unit 3. 9.5 years later, what exactly happened inside the reactor remains a mystery. Apa yang pertama di pikiran orang ketika ditanya apa itu nuklir? Mungkin tidak jauh-jauh dari bom, radiasi, ledakan, apapun yang terdengar mengerikan, berbahaya, dan harus dihindari. Hal ini bukan sesuatu yang asing. Narasi-narasi media selama ini seringkali menempatkan kata nuklir sebagai objek yang menyeramkan, dan narasi-narasi tersebutlah yang membentuk persepsi masyarakat secara umum. Efeknya, sentimen publik paling kentara soal nuklir adalah ketakutan, seolah-olah nuklir itu inheren berbahaya. Jadi, waktunya kembali kepada definisi, apa itu nuklir? Seluruh benda di alam semesta ini tersusun dari struktur bernama atom. Ukurannya kecil sekali. Secara umum, diameter atom berkisar antara 30 hingga 300 pikometer atau 30 hingga 300 kali 10 hingga 12. Tidak bisa dilihat pakai mata atau mikroskop dengan pembesaran terbesar sekalipun. Walau begitu, bentuknya bisa diprediksi, dan para ilmuwan pada abad ke-19 hingga ke-20 mengembangkan berbagai model untuk mendeskripsikan model atom. John Dalton pertama memodelkan atom sebagai benda pejal penyusun materi terkecil yang tidak bisa dibagi maupun dihancurkan. He draws out for you the atoms and how they look. And if you just mentally substitute for his symbols the letters C, H, O, whatever it might be, the things we're familiar with, that's what Dalton's doing. And for the first time ever. Namun, modelnya kemudian terbukti tidak konsisten. Joseph John Thomson kemudian menemukan elektron yang bermuatan negatif. Ini membuatnya berpikir bahwa atom itu bisa dibagi-bagi seperti puding plum. Namun, Thomson masih mengira bahwa elektron bergerak di dalam atom itu sendiri. Ernest Rutherford menyanggah model Thomson dengan hasil eksperimennya, yang menemukan bahwa muatan positif di dalam atom tidak tersebar merata seperti dugaan Thomson, melainkan terpusat dalam sebuah massa kecil di inti atom, sementara elektron mengelilinginya. Muatan positif itu dinamai sebagai proton. Hanya saja, model ini tidak menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Niels Bohr kemudian mengembangkannya lagi dengan menjelaskan bahwa elektron hanya dapat mengorbit inti atom dengan orbit dan energi tertentu, dan tidak bisa berpindah orbit kecuali dengan proses melompat dari satu orbit ke orbit lain secara instan, tidak perlahan-lahan. Model ini pun belum sempurna.
sehingga kemudian dikembangkan lagi dengan mengintegrasikan teori kuantum yang dikembangkan Max Planck dan Albert Einstein. Rutherford juga menduga bahwa inti atom tidak hanya tersusun dari proton, melainkan dari bentuk massa lain yang bermuatan netral. James Chadwick kemudian melakukan eksperimen dan membuktikan keberadaan partikel bermuatan netral tersebut yang kemudian diberi nama neutron. Dari perkembangan model atom tersebut, ada karakteristik yang jelas dan tidak diubah-ubah oleh model-model terbaru yang mengintegrasikan teori kuantum. Atom memiliki inti yang mengandung muatan positif dan netral, serta dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Inti atom yang tersusun dari sekumpulan bola-bola kecil bernama proton dan neutron disebut sebagai nukleus. Nah, nuklir adalah segala sesuatu yang terkait dengan nukleus, aka inti atom. Apapun yang berasal dari inti atom, baik proton maupun neutron, itu adalah nuklir. Reaksi yang melibatkan inti atom itu reaksi nuklir. Radiasi yang berasal dari inti atom itu radiasi nuklir. Dan energi yang dilepaskan dari inti atom itu energi nuklir. Dengan kata lain, secara istilah, nuklir tidak ada urusannya dengan senjata pemusnah massal. Nuklir itu serba-serbi inti atom, itu saja. Adapun bagaimana nuklir itu dimanfaatkan, maka itu adalah topik yang berbeda. Bagaimana karakteristik nuklir? Ketika bicara reaksi nuklir, setidaknya ada 4 kemungkinan reaksi nuklir, yakni pertama, peluruhan. Ketika inti atom yang tidak stabil melepaskan kelebihan proton dan neutron atau menangkap elektron sehingga berubah menjadi unsur lain. Proses ini terjadi terus-menerus sehingga atom tersebut berubah menjadi atom yang stabil. Peluruhan hanya terjadi pada unsur bersifat radioaktif. 2. Transmutasi. Ketika inti atom dibombardir dengan partikel inti atom lain, yakni proton dan neutron, sehingga berubah menjadi atom yang berbeda. Mirip dengan peluruhan, tapi alih-alih mengurangi jumlah proton dan neutron, transmutasi malah menambahnya. Yang ketiga adalah fisi. Prosesnya sama dengan transmutasi, tetapi tujuannya adalah membuat inti atom jadi sangat tidak stabil hingga kemudian membelah menjadi 2 atau 3 unsur baru yang lebih ringan, sembari melepaskan energi yang maha dahsyat. Reaksi fisi ini hanya bisa terjadi pada unsur berat dan menjadi basis dari reaktor nuklir dan senjata nuklir. Yang keempat, ada fusi. Ketika 2 inti atom baik sama maupun berbeda dipaksa bergabung menjadi satu unsur baru yang lebih berat sembari melepaskan energi yang maha dahsyat. Reaksi fusi hanya bisa terjadi pada unsur yang ringan dan menjadi basis dari reaksi panas di inti matahari, dan tentu saja senjata nuklir. Pada dasarnya, reaksi nuklir kalau bukan digabung ya pasti dipecah. Hanya proses dan hasilnya yang berbeda-beda. Reaksi nuklir inilah yang kemudian direkayasa oleh umat manusia untuk berbagai keperluan, baik damai maupun perang, untuk kemaslahatan maupun kehancuran. Ringkasnya, nuklir tidak secara inheren bisa diasosiasikan dengan sesuatu yang buruk. Nuklir itu hakikatnya segala fenomena terkait inti atom. Bagaimana manusia memanfaatkan fenomena inti atom tersebutlah yang menjadi penentu baik buruknya penggunaan nuklir, bukan dari nuklir itu sendiri.